Jadi tak simpulkan dari yang kala pengajian yang kau likut dan yang boleh kau likut. Jadi eno ileka na lima hal yang perlu dan yang hasilkan ilmu yang memadai. Pertama, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah menyangkut bagaimana menghadapi dunia, bagaimana menghadapi makhluk dan lingkungan hidup di ruang publik dengan konsep uzlah dan mukhalatah supaya jangan hancur oleh lingkungan yang salah. Yang ketiga, bagaimana menghadapi setan dan juga bagaimana mengelola nafsu dan selera. Yang ilminya harus terlupa. Yang ilmu mengelola nafsu dengan mujahadah, ilmu menghadapi syaitan dengan berlindung kepada Allah dan cara melawan godaan-godaan syaitan. Juga ilmu yang menyangkut dengan lingkungan. Juga bagaimana solusi menghadapi persoalan kebutuhan hidup, iaitu rezeki, dan segala kebutuhan hidup jangan sampai hancur oleh persoalan. Ada yang hancur karena kemiskinan, juga ada hancur akhirat karena kekayaan. Bukan berarti kalau sudah kaya sudah selesai, hancur oleh kekayaan. Yang miskin hancur oleh kemiskinan. Tetapi kalau ada solusi, dia selamat dengan kekayaan dan juga dia lebih sukses dengan kemiskinan. Dua-duanya tidak akan rugi. Itu butuh ilmu. Yang menyangkut dengan yang keenam menyangkut dengan kesabaran. Itu ilmu tentang sabar, pengertian tentang sabar, bagaimana sikap sabar menghadapi semua persoalan 24 jam, tidak pernah lepas dari kesabaran. Juga tauhid, rida qada qadar, dan syukur. Itu ilmu yang semestinya wajib benar. Kalau tidak selamat. Pertama, dosa tidak punya ilmu. Yang kedua, memang tidak punya solusi dalam menghadapi persoalan hidup. Hancur karena tidak cukup ilmu menghadapi godaan-godaan dunia, cobaan-cobaan dunia dan peristiwa-peristiwa kehidupan. Nyokeh yang perlu nak pelajari. Mungkin nyok nak waten tu tak bahas sabar. Cuma nyok kadang nak waten boleh. Dan saran baik pres tu belun minta gero juga. Ya minta jumpa lain gero. Nyok pres tu belun hari. Menyana pertanyaan, silakan. Pada ibu karena lian tak terbayang cah. Yang paling utama antara apa? Wajib kita ilmu, wajib kita rezeki, wajib sabar pada nikmat Allah. Yang pundat wajib ilmu, wajib minta ilmu. Untuk minta rezeki wajib minta ilmu tentang minta rezeki. Berung pajuh datang yang ada kena ilmu le mahal rumah yang ada. Tetap ilmu duluan. Semuanya harus ilmu dulu. Kalau enggak menjadi salah.
perintah ibadah, tapi cari ilmu dulu untuk ibadah. Tak boleh langsung ibadah tak ada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu madudatul la tuqbalu. Aspek kehidupan dia pasti ada halal haram. Kalau bukan halal haram, kalau bukan haram halal. Tak punya ilmu akan terjebak kepada haram. Cari ilmu dulu. Oh, nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Tapi untuk cari nafkah wajib jangan sampai terjebak kepada haram. Harus cari ilmu, harus cari nafkah wajib yang halal. Sama haram harus juga ilmu dulu. Semuanya dimulai dengan ilmu, baru amal. Tak boleh mendahului ilmu. Kalau enggak terjebak kepada hal-hal yang merugikan. Mana? Terima kasih saya bagi masyarakat yang mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kunsa wadih. Kunsa na urang berubah pukul kelaming. Yang agam yang kaina. Wati agam ke agam aja. Jek lako tinggal na anu. Wati ina jek kina. Jek purmo tinggal na anu. Yang dibah hukum menyangkut dengan harta warisan. Yang menyoganyan warisan dari anu nyana hukum mai nyo anak ro pelahi nyo warisan nyo yang teje kelako hukum yai berlaku hukum ya. Munyo dari purmoh kan warisan dari purmoh berlaku hukum lako. Munyo yang teje ke purmoh berlaku hukum purmoh warisan dari lako. Lagi rumusnya nak ikuti gam seji nyo na purmoh munyo meninggal purmoh ki bagi warisan. Bagaimana seorang suami menerima warisan dari seorang istri? Hanya suami kan seperdua punya anak, seperempat punya anak. Watengan je ke purmo. Betul lah kau sebagai anak kau. Yang kata je kena kena kau. Berarti yang purmo, punya purmo mesti warisan lah kau kibar. Kibar hukum warisan purmo. Seperempat punya hana ni seperlapan punya ni lagi yang juga berlaku hukum posisi kaya menanti menyogajan mah anak yang pelahirkannya kibang warisan antara ibu dan anak jina na aturan roy menyogajan sebagai seorang ayah na anak bapurmo. Berarti kan warisan antara bagaimana hukum warisan antara seorang bapa dengan anak.
Jadi tergantung siapa yang mewaris, siapa yang mewaris, apa statusnya. Status ini berubah status, berubah hukumnya. Yang kedua tak apa lah. Yang dalam Islam geyu yang konsep penyelamatan. Harus jodoh guda, karena orang Islam perlu pertahanan. Jamun guda. Juga memanah, juga tobat melangu umurno orang Islam bego terhad lang telamai ke mati ke anjing melangu. Jadi yang geyu orang Islam. Olehnya pun yang geyu dalam agamanya na rahasia yang kadang-kadang habis tak depa le tanya. Jadi pun yang geyu ma amatukum fatu minhu wa man haitukum fantahu. Pu yang geyu laksanakan. Rahasia syariat itu banyak, tidak cuma yang kita dapati saja. Karenanya ada yang Allah yu tambah lagi sembahyangnya penuh dengan rahasia yang bermanfaat kepada hamba. Pu yang geyunya manfaat ke kita Allah nak minta manfaat apa. Pu yang perintahnya adalah keuntungan bagi kita. Mandung rahasia wudu, rahasia ibadah. Pu yang perintah punya rahasia yang asrarus syariahnya, yang habis tipu Allah. Yang kedua, yang paling berat tipu di kalangan makhluk, para anbiya dengan pangkat nubuah. Yang kelima, orang yang gerempa ilmu dengan pangkat dengan ilham. Bukan rahasia hikmah syariah. Nyatanya lewat taklim sangat terbatas. Jangan ada depu lebih le. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah, apapun itu penuh rahasia yang bermanfaat. Banyak yang kita tidak tahu ketimbang yang kita tahu. Maka geyu sembahyangnya lain kuraya manfaat ke manusia. Dan duduk baru ada depu dia kerek depu. Tetapi yang tidak tahu itu lebih banyak. Benar. Waalaikumsalam. Inti pertanyaan ni saya pun. Yang sirup zina. Itu tobat ni harus tapi kena batasi. Oh ya. Sirup zina maksudnya itu sebuah dosa besar. Kiban cara tobat? Tobat ini narukun na syarat. Menyusip syarat dan rukun insya-Allah makbul. Jadi tobat pertama tobat nasuha, meninggalkan dosa. Satu, orang yang tengah bubuk ketinggalkan, hana gelanjutkan lagi. Yang kedua, berniat tidak akan pernah mengulangi. Yang kelima, menyesali apabila dua tobat kelima, menyesali dan menyesalinya karena Allah, karena persoalan akhirat, atau karena ia ke Allah, atau karena ia ke siksaan Allah di akhirat. Menyesali, menyekatu tingkat penyesalan yang benar, itu pertanda sudah makbul. Penyesalannya butuh proses. Hanjit lagi kita balik telapak tangan, tapi kita masuk proses hingga menghasilkan penyesalan yang makbul.
untuk taubat nasuha. Cuman taubat na payah tapi munyo kita nyu manusia ayo ya. Karena ruh mula-ula maka payah tapi. Pun kalau sekali ke hanli ke menyesal duduk kali lau tobat lau khairukum khiyarukum wa kullu mutafattinin tawwab. Sebaik-baik kamu orang banyak terjebak dan terfitnah dengan dosa, dan begitu juga banyak taubatnya. Segitu banyak kesalahan, segitu banyak taubatnya, itu masih baik. Jangan kesalahan lebih banyak, taubatnya lebih sedikit. Menyetaubatkan taubat nasuha kan makbul insyaAllah. Cuma tanya walaupun kasih syarat ngerukun, tetap harus tak peglah roh sabi-sabi dan taubat sabi-sabi. Nyan taubat sabi-sabi walaupun kan kewajiban nyan untuk menyelamatkan diri. Karena pegah ini selama golom yakin selamat dari neraka tapi taubat. Tetapi yang penting yang menjadi wajib yaitu benar syarat dan rukun taubat. Mana ada pegah benar, lebohnya hal yang paling utama. Untuk memang lebih sempurna ya tak pelajari secara khusus bab taubat. Cuman lebohnya meninggalkan dosa, kemudian niat di hati, komit mana ji di hati tidak akan pernah ulangi. Yang kedua, timbul penyesalan di atas kesalahan yang ada. Pedihnya penyesalan itulah yang akan menghancurkan karat-karat dosa di hati, kotoran dosa di hati. Jadi penyesalan dan air mata yang menyucikan jiwa. Penyesalan pedih lagi apui, air mata lagi ia membasahi, membersihkan. Imata, timoh imata penyesalan dan rasa pedih di hati di atas kesalahan masa lalu. Itu yang membakar kotoran dosa di hati sebesar apapun dia. Benar. Hajinya.